Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sapa jurnalis Kompas TV, Abel Insani yang ada di TKP. Abel, selamat siang. Bagaimana jalannya olah TKP dan apa kesimpulan sementara polisi dalam olah TKP hari ini, Abel? Ya, selamat siang Ian dan juga saudara. Untuk olah TKP sudah rampung tadi pada jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Memang dilakukan hanya 1 jam begitu ya, dari mulai pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tentu ini belum bisa disimpulkan tadi kalau menurut dari polisi Ian dan juga saudara, karena polisi tadi mengatakan bahwa olah TKP ini merupakan langkah awal untuk melihat atau mencari tahu penyebab atau faktor dari kecelakaan beruntun yang terjadi di kilometer 60, maksud saya kilometer 92 Tol Cipularang. Nah, memang untuk saat ini situasinya sudah normal. Artinya untuk jalur dari Bandung menuju ke Jakarta ini sudah dibuka kembali dan sudah terlihat kendaraan baik pribadi ataupun juga kendaraan muatan berat ini juga sudah mulai ada di jalur KM 92 Tol Cipularang. Karena sebelumnya Ian dan juga saudara, untuk jalur dari Bandung menuju ke Jakarta ini kan ditutup pada saat olah TKP dan dialihkan terlebih dahulu ke Tol Cikamuning gitu ya. Tapi untuk saat ini sudah normal kembali dan saat ini sudah bisa digunakan. Nah, hasil dari olah TKP ini nanti akan menjadi salah satu yang bisa digunakan untuk pemeriksaan selanjutnya. Jadi akan ada tahap-tahap selanjutnya untuk mengetahui faktor atau penyebab dari kecelakaan beruntun tersebut. Tetapi Ian dan juga saudara, dari polisi juga menyatakan bahwa polisi membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 minggu untuk mengetahui hal ini. Yang kemudian nanti setelah hasil dari olah TKP, polisi juga akan menanyai beberapa saksi, di mana saksi ini adalah saksi-saksi korban kecelakaan atau korban yang selamat begitu ya dari kecelakaan beruntun yang terjadi pada Senin sore pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau tadi polisi juga sempat bilang, Ian dan juga saudara, untuk dugaan sementara yang menjadi penyebab dari kecelakaan ini adalah truk yang mengalami remblong begitu. Jadi truk kontainer dengan muatan kardus ini memang remblong begitu ya, karena kalau dilihat dari kontur Tol Cipularang di KM 92 ini memang ada jalur naik turun begitu ya. Kalau dari arah Bandung menuju ke Jakarta ini memang jalurnya turun, tapi kalau dari Jakarta menuju ke Bandung ini jalurnya naik. Nah, kalau polisi tadi mengatakan untuk truk yang atau kontainer yang menuju dari arah Bandung menuju ke Jakarta yang diduga menjadi penyebab dari kecelakaan, ini memang sudah melakukan pengereman dari 5 kilo sebelum ada di KM 92 ini. Tetapi memang rem yang dilakukan terus-menerus pada saat itu akhirnya blong begitu ya, dan akhirnya menabrak 17 kendaraan dan mengakibatkan ada 28 korban yang memang saat ini sudah dievakuasi. Nah, untuk korban dan juga kendaraan semuanya sudah dievakuasi. Tetapi memang untuk barang muatan seperti kardus ini memang masih ada beberapa yang di jalan begitu ya, yang artinya memang tidak bisa dievakuasi. Tapi memang tadi terlihat ada beberapa orang yang meminggirkan barang muatan kardus tersebut ke pinggir jalan agar untuk olah TKP ataupun juga lalu lintas ini bisa lancar kembali tanpa ada hambatan. Untuk saat ini olah TKP sudah selesai dan nanti kita lihat bagaimana hasilnya setelah 2 minggu ke depan, setelah juga polisi berada dalam tahap selanjutnya begitu ya, termasuk pemeriksaan saksi-saksi untuk bisa mengetahui penyebab dan juga apakah memang nantinya akan ada tersangka dalam kasus kecelakaan beruntun yang terjadi di Tol Cipularang kilometer 92. Kembali ke Anda, Ian. Olah TKP telah selesai dilakukan sebagai langkah awal untuk mengetahui penyebab pasti dari kecelakaan beruntun di Tol Cipularang. Namun, Abel, ini bukan pertama kalinya kecelakaan terjadi di ruas Tol Cipularang. Apa saja yang menjadi catatan polisian dalam hal ini? Iya.
Baik Ian, memang kalau catatan dari polisi sebenarnya polisi sempat menghimbau begitu ya untuk para pengguna jalan khususnya di tol Cipularang KM 92 ini, termasuk yang tadi saya katakan bahwa memang kontur dari jalan di tol Cipularang ini ada naik turun begitu ya, artinya tidak rata begitu ya, dan harus berhati-hati dan harus memastikan bahwa memang keadaan dari pengemudinya ini fit dan juga dari kendaraan ini juga prima, karena memang situasinya ini tidak bisa diprediksi, apalagi kalau sudah musim hujan seperti saat ini November dan juga Desember, ini sudah musim hujan, sehingga kalau ada hujan lebat dan jarak pandang yang terbatas, ini juga bisa mempengaruhi keadaan jalan yang sehingga ini juga harus diperhatikan bagi para pengguna jalan di kilometer 92 di tol Cipularang. Nah, yang menjadi konsen juga dari pihak polisian adalah ini kan dari tol Cipularang KM 92 ke 91 ini sebenarnya ada perbaikan. Tapi memang untuk perbaikan ini dilakukan karena adanya lobang-lobang di jalan tol ini begitu. Nah, kalau polisi tadi mengatakan bahwa sebenarnya untuk perbaikan jalan yang terjadi di kilometer 91 ini memang menyebabkan antrian, tetapi baru kali ini ada kecelakaan secara beruntun begitu ya. Ini dikarenakan adanya cuaca atau faktor hujan lebat yang terjadi pada saat kecelakaan tersebut berlangsung. Nah, untuk saat ini Ian dan juga saudara, untuk perbaikan di kilometer 91 masih terus dilakukan begitu ya. Tetapi memang kalau dilihat situasinya di kilometer 92 juga sudah normal kembali. Artinya memang untuk himbauannya dari pihak polisian adalah bagaimana dari para pengemudi dan juga pengguna jalan ini bisa terus memastikan bahwa keadaan dirinya sendiri ini sehat atau fit, lalu juga dari kendaraannya ini juga tetap prima, untuk mengantisipasi adanya kecelakaan yang bisa saja terjadi jika memang pengecekan pada kendaraan secara berkala ini tidak dilakukan. Nah, polisi juga mengatakan bahwa sebenarnya ada sisi aman jalan begitu ya yang bisa digunakan bagi para pengemudi truk atau muatan besar begitu ya, ini ada di sebelum kilometer 92. Nah, ini dilakukan, maksud saya ini diadakan begitu ya untuk para pengemudi ini bisa mengecek terlebih dahulu kendaraannya, karena yang tadi saya bilang bahwa jika situasi dan juga kondisi pada saat hujan ataupun juga jarak pandang yang terbatas ini bisa menyebabkan kendaraan tidak berfungsi dengan baik begitu ya pada saat melakukan perjalanan di kilometer 92 dan bisa saja menyebabkan kerugian bagi pengendara lainnya. Jadi memang himbauannya seperti itu Ian dan juga saudara, dan saat ini situasi sudah normal kembali, semuanya sudah dievakuasi di rumah sakit, beberapa juga sudah mulai dipulangkan, dan kita akan tunggu bagaimana proses selanjutnya dari pihak polisian setelah olah TKP diselesaikan. Kembali ke Anda, Ian. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Abel Insani melaporkan langsung dari kawasan tol Cipularang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, tetap berhati-hati.